Tarik menteri siap, kemudian balik lagi ke legislatif siap. Ya pokoknya kita ini naik pesawat eksekutif dan legislatif lah. Ya tentu saya dan teman-teman berharap dengan Pak Jokowi. Halo pemirsa, Tokoh Kita kali ini mengajak Anda berbincang dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Tengah gencar mensosialisasikan diri sebagai cawapres dan partainya baru saja mendapatkan nomor urut pertama sebagai peserta pemilu 2019. Apa kabar Caimin? Ikuti perbincangannya di Tokoh Kita bersama dengan Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caimin, Mas Fahmi apa kabar? Terima kasih. Gimana kabar? Dan kami alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Lagi sibuk ini. Ya biasa. Nggak roadshow? Hari ini khusus untuk kantor memang. Oke, saya pikir untuk Jak TV. Caimin gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat. Alhamdulillah semua. Partai baik. juga selamat ya mendapatkan nomor urut 1. Nomor urut 1 kita dapat undian yang menguntungkan. Itu gimana tuh? Ada tanda-tanda sebelumnya atau bagaimana? Enggak. Jadi memang kita berdoa aja, moga-moga dapat nomor 1, ternyata dapat nomor 1. Alhamdulillah. Sesuai harapan. Sesuai harapan. Doa semua kiai, semua ustadz, semua konstituen. Memang saya sempat SMS ke semua kiai. Kiai doakan kita dapat nomor 1. Gitu. Karena semua bergerak. Alhamdulillah. Apa keuntungan nomor 1 bagi PKB? Nomor 1 mudah dikenal, nomor 1 juga paling awal di jajaran nama-nama partai, gambar-gambar partai, jadi lebih mudah memorinya. Kemudian nomor 1 juga target kita supaya nomor 1. Weh, supaya nomor 1. Bukan hanya 3 besar ya, ternyata targetnya nomor 1. Di 2014 nomor urut 2 mengantongi sekitar 9%, begitu. Targetnya nomor urut 1 berapa persen? Ya setidaknya kita ingin 15% pada tahun ini, karena dari segi peluang warga NU saja kita masih harus masih punya peluang, maksudnya masih punya peluang untuk meraup suara lebih banyak lagi. Belum lagi ke pemilih muda, pemilih muda milenial maupun pemilih muda yang aktivis. Ini juga menjadi prioritas kita untuk ini kursinya akan lebih banyak loh dibagi begitu, ada 14 partai begitu kan. Belum lagi ada partai-partai misalnya yang nanti lolos uji materi akan menambah peserta Pilpres 2019. Banyaknya partai ini menguntungkan dari segi akan banyak yang tidak lolos karena terpecah-pecah. Betul. Nah, yang lolos adalah partai yang memang punya basis kekuatan yang utuh. Nah, PKB ini kekuatan 9% atau 11.500.000 pemilih ini kan utuh. Nah, tentu lebih memudahkan untuk meraup tambahan. Daripada partai baru akan sangat sibuk dengan sosialisasi dan target parliamentary threshold. Jadi pecah-pecah suara di antara partai baru ini menguntungkan buat PKB. Bagi PKB. 9% suara PKB 9%-an lah ya. Suara PKB di 2014 itu ternyata mendudukan PKB justru lebih rendah dari PAN kalau saya tidak salah yang kursinya. Kalau jumlah pemilihnya kita 11,5 juta, PAN pemilihnya 8, sekian juta. Jadi, agar hal tersebut tidak terulang lagi, konsentrasinya akan seperti apa strateginya? Kenapa suara PKB banyak tapi kursinya hanya 47? Ini karena suara PKB ngumpul. Satu, yang kedua cara penghitungan perolehan kursi tidak memberi nilai tambah bagi jumlah suara yang berlebihan. Nah, cara penghitungan yang baru sudah bagus. Gitu ya. Caimin, saya ingin bicara soal cawapres, begitu ya. Subuh-subuh Anda sudah memberanikan diri, begitu ya. Berkampanye dalam tanda kutip walaupun belum berkampanye begitu, banyak sekali baliho di mana-mana sampai muncul berbagai macam meme begitu. Who is Muhaimin? Muhaimin is Iskandar begitu ya. Muhaimin Iskandar seperti itu. Ini strategi macam apa yang ingin diusung oleh PKB?
Begini, keinginan konstituen, keinginan para kader ini sudah sangat lama agar ketua umumnya bisa duduk di posisi kepemimpinan nasional. Dan keinginan itu begitu menggelora sehingga ketika saya bilang setuju silahkan, itu langsung mereka bergerak, bukan hanya gambar, bukan hanya baliho, mereka macam-macam variasinya, ada yang door to door, ada yang menggunakan relawan-relawan berbagai segmentasi masyarakat, himpunan para mubalek, himpunan para pengamen, macam-macam. Ada juga ibu-ibu, ada juga pecinta lingkungan dan seterusnya. Komunitas-komunitas itu kemudian menjamur menjadi relawan. Ada yang juga mendirikan relawan join, Jokowi Caimin misalnya. Ada juga yang koin Jokowi Caimin, macam-macam. Muncul di semua masyarakat, terutama di luar Jawa, sangat bersemangat. Ini mengagetkan juga, tetapi ya kita lihat saja perkembangannya. Semangat teman-teman di daerah yang begitu menggelora ini, apakah ada hasilnya, ya kita lihat. Oke, yang penting usaha dulu ya. Tapi ini Muhaimin Iskandar untuk cawapres dengan presidennya siapa? Nah, itu sampai masalah. Sekarang belum ditunjukkan. Itu masalah. Kecenderungannya kemana? Jadi awalnya sih semangatnya adalah capres waktu itu. Wah, saya sempat kuat, teman-teman itu terlalu pede. Saya bilang jangan terlalu pede. Parliamentary threshold saja 20. Syarat pilpres harus perolehan 20%. Iya. Itu kita baru 9%, 9,5%. Nah, kita harus punya teman koalisi. Yang pertama itu. Yang kedua, saya bilang kepada teman-teman, kita harus hormati Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai presiden jangan sampai terganggu kebersamaan kita dalam koalisi kalau kita mencalonkan diri sebagai presiden, capres. Tentu mengganggu kebersamaan kita di dalam pemerintahan ini. Dan yang paling rawan itu ya posisi ruling party atau PKB, kebersamaan di dalam penopang pemerintah ini bisa terganggu dalam artian keseimbangan dan komunikasi politik. Kalau kampanyenya menjadikan Anda sebagai capres. Nah, akhirnya saya bilang silahkan tapi cawapres, saya bilang. Nah, mereka terima. Nah, semangat inilah yang kemudian membuat kita harus berusaha tentu saja dengan berpasangan dengan siapa yang akan kita lihat nanti. Jadi ini masih bebas-bebas saja? Masih bebas-bebas saja. Muhaimin Iskandar bisa untuk Jokowi, bisa mungkin untuk Prabowo, bisa untuk calon yang ketiga. Ya tentu saya dan teman-teman berharap dengan Pak Jokowi. Sebagai presiden yang sedang memimpin dan kita sudah hampir 5 tahun bersama-sama di dalam pemerintahan, chemistry-nya juga sudah nyambung. Tapi nanti kita lihat bagaimana, apakah ada peluang atau tidak, ya kita tunggu. Jadi ini sudah hakul yakin, sudah keputusan bahwa ketum PKB akan diusung sebagai cawapres. Kalau tidak diusung oleh partai yang akan didukung, berarti dia akan mundur menjadi partai pendukung, begitu? Semangatnya seperti itu. Semangatnya seperti itu, tapi ini formalnya belum. Politik seperti semangatnya itu, ya? Seperti itu, bahwa apapun makanannya, minumannya teh manis, kira-kira begitu lah. Iya. Siapapun calon presidennya, caiminnya harus cawapres. Itu semangat teman-teman. Saya selalu bilang kepada teman-teman, para kiai, juga para pendukung PKB, ya kita harus berproses dengan tenang, tidak usah terlalu bersemangat sehingga kita nanti kesulitan berkoalisi. Oke. Sudah melakukan survei terhadap diri Anda beberapa bulan terakhir? Saya hanya membaca dari laporan survei-survei yang ada, mensurvei sendiri belum. Tapi ada prospek dari yang selama ini tidak muncul menjadi muncul. Dari tokoh-tokoh yang berbasis Islam, termasuk tertinggi lah. Dari tokoh-tokoh yang lain juga sebagai calon wakil presiden, selalu muncul nominasi-nominasi yang cukup optimistik gitu. Dan kabarnya nilai Anda paling tinggi di antara cawapres dengan tokoh-tokoh Islam, begitu, mengalahkan Mahfud MD dan beberapa tokoh yang lainnya. Oke. Apa caimin yang ditawarkan baik pada Jokowi, Prabowo ataupun calon yang lain, begitu? Kalau seandainya mengusung Caimin sebagai cawapresnya, begitu, apa yang ditawarkan? Yang paling pokok adalah bahwa
kita punya visi, pandangan, dan gagasan serta rencana-rencana pembangunan. Di mana di situ berbasis ideologi kerakyatan, berbasis visi dan misi yang menjadi kekuatan untuk mengelola pembangunan. Salah satunya adalah bahwa dengan basis kekuatan Muslim dan Nahdlatul Ulama ini, kita punya alamat yang jelas tentang di mana persoalan bangsa ini berada. Pertama, kemiskinan, ketertinggalan kaum marginal. Ini mayoritas yang ada di kalangan Nahdien, warga NU. Ini harus hanya orang yang tahu alamatnya yang bisa mengatasi masalah ini. Nah, kami tahu alamat itu. Yang kedua tentu dukungan ya. Dukungan modal dasar PKB itu kan 11.500.000. Modal komunalnya, globalnya adalah NU. Iya, nah ini juga yang akan menjaga pilar NKRI, kebinekaan dan pluralisme, di mana Islam yang sudah diketahui publik, sudah semua tahu bahwa Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, ini menjadi bendera yang sangat kuat kita pegang. Apalagi di tengah gairah umat Islam yang tidak terbendung oleh siapapun hari ini. Hari ini gairah umat Islam Indonesia begitu kuat, yang dibutuhkan jalan keluar, solusi, dan serapan aspirasi. Kalau tidak bisa mengkristal menjadi masalah. Nah, kami NU dan semua warga PKB adalah kekuatan Islam yang siap menjembatani sehingga tidak ada benturan antara kekuatan yang ada, sehingga ancaman radikalisme, ancaman fundamentalisme itu tersalurkan dalam program-program keberpihakan ekonomi, keberpihakan politik. Bisa diatasi lah. Paling tidak kombinasi antara tokoh nasionalis dengan tokoh agamis, ya. Seperti itu ya. Baik, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Saya juga ingin bertanya kepada Anda strategi Pilkada 2018 dan juga Pilpres 2019. Tetaplah bersama kami, Tokoh Kita segera kembali.